Kalau kejahatan yang dilakukan di awal, sekalipun volumenya kecil, maka berikutnya itu menjadi bola besar dalam ruang kebohongan itu. Nah, ini yang dilakukan orang-orang ini. Ini kita pasti menang. Ternyata kita ini dikalahkan, kaget saya gitu. Ya, Om Ini yang Arifin ngasih petunjuk sih. Mau apapun yang terjadi, saya maju terus. Kalau prinsip saya mati pun saya mau kalau yang begini, Pak. Karena saya benar. Nah, kalau saya salah, saya bikin nyembah di dia, saya kasih uang dia, saya nyala. Tapi kalau saya benar, sampai mati besok pun saya maju terus. Pemirsa cumi-cumi.com, selamat datang kembali di special interview. Nah, malam ini seperti pemirsa lihat, ini bintang tamu saya lumayan banyak. Lebih banyak dari biasanya, sampai kursi harus kita ganti. Ini orang penting semua ini soalnya nih. Datang jauh-jauh Om Arifin dari Sumbawa ya Om. Apa kabar Om? Kabar baik. Di episode kita sebelumnya Om Arifin juga ada di sini, tapi waktu itu didampingin Pak Harmono, bicara tentang sengketa tanah di Sumbawa ya Bang? Ya, Sumbawa. Nah, hari ini mereka mau bawa cerita bahagia sebenarnya. Kalau di perkara sebelumnya nanti kita akan bahas di belakang, itu disebut perkara 33. Ya, benar. Tapi perkara 8 ya? Perkara 8 yang kemarin kita bahas. Nah, hari ini kita mau bicara tentang perkara 33. Nah, kita mau tahu dulu ini perkara 33 ini apa nih, Bang Anom? Iya. Makasih sudah diundang ya. Siap. Jangan lihat gitu Bang, malu aku. Dan kapal-kapal juga undang terus kan. Ya. Terkait dengan klien kita, Pak Arifin, beliau memang, saya lihat beliau ini apa adanya, ya, bukan ada apanya. Makanya saya dengan tim sepakat dari awal bagaimana hadir untuk memberikan perlindungan hukum tentang apa yang dialami oleh beliau selama ini. Sehingga apa yang dibeli sama beliau itu tercatut di dalamnya ada sertifikat hak milik yang melekat di objek itu. Nah tentu tiba-tiba tadi kan ada rangkaian sekelompok orang yang kita duga ada sekelompok mafia tanah yang coba-coba mengganggu melalui ruang peradilan di Pengadilan Negeri Sumbawa. Jadi sebenarnya di perkara yang saya pegang di kasus 33 ini, sebelumnya sudah timbul nomor perkara lain, ya, perkara nomor 8, terus kemudian perkara lain-lain juga yang memang mereka sudah dapatkan putusan di pengadilan di bagian awal itu, mereka menang. Dan perkara nomor 8 juga sekarang sedang dalam upaya banding, ya, dari pihak klien saya ini. Ya, nanti tidak menutup kemungkinan saya juga akan mengambil ya. Oh, yang kasus perkara itu, yang 8 nomor itu ya? 8. Tentu kalau soal kita bicara perkara yang saya pegang ini, itu perkara nomor 33 terakhir mereka melakukan satu gugatan di sana. Nah, namun ya saya dengan tim ketika melakukan satu penyelusuran tentang apa dasarnya orang ini melakukan satu gugatan. Sementara Om Arifin punya sertifikat sah. Yes. Hak milik. Singkat cerita, nah itu, ya saya dengan tim saya menemukan ada ruang kejahatan di sudut yang gelap di mana mereka melakukan satu kejahatan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu di ruang peradilan itu. Oke. Nah, lalu kemudian saya ambil sikap hukum, ya. Tentu sikap hukum itu juga berpengaruh pada proses acara peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Sumbawa. Oke,
melalui satu proses itu, saya bersyukur hari ini, ya, khususnya kepada yang terhormat, yang mulia nih Tuan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa, baru menyadari bahwa selama ini para penggugat tuh sedang mengelabuinya itu. Oh. Oke. Berarti termasuk perkara 8 itu yang kemarin kita bahas panjang lebar itu. Kehilafan hakim kan ada di perkara nomor 8. Artinya para penggugat sudah berhasil itu mengelabui di perkara nomor 8. Nah, ketika saya membuktikan di perkara nomor 33, oh hakim juga kan manusia yang mulia. Dia punya skill di situ. Begitu saya kasih jalan, saya kasih petunjuk, oh rupanya ini barang palsu yang mau dilegalkan. Nah, akhirnya pengadilan hari ini tidak mau juga terulang kehilafannya yang sesuai dengan perkara nomor 8. Dan perkara nomor 33 akhirnya nggak perlu capek-capek masuk ke ruang sidang. Majelis hakim sudah menemukan di awal mediasi aja mereka sudah menunjukkan keburukannya. 1, mereka tidak punya itikat baik sebagai para penggugat. 2, gugatannya banyak tadi menganut satu barang palsu sehingga ditolak oleh pengadilan. Gugatan itu ditolak. Yang ketiga, harus bayar perkaranya tuh. Baik di ruang mediasi maupun perkara di persidangan. Artinya bahwa perkara nomor 33 demi hukum dan keadilan tidak dilanjutkan lagi oleh Pengadilan Negeri Sumbawa. Begitu ceritanya itu saudaraku yang ganteng. Ini langka ya, sebuah gugatan di stop pas di mediasi. Mediasi hasilnya bukan damai ya, tapi di stop. Orang kan kalau mediasi kan nyari titik temu biasanya kan. Kalau bisa damai ya damai. Ya. Ini mediasi bukannya damai malah di stop perkaranya. Yes. Karena memang seperti yang kita bahas di perkara nomor 8 waktu itu, memang banyak hal yang kepalsuan gitu ya, Bang. Iya, kenapa saya bersepakat ya. Saya membangun kata sepakat untuk sepakat dengan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa hari ini. Sudah tepat Ketua Pengadilan melakukan satu tindakan dan melakukan rumusan terhadap juga bersama dengan majelis yang lain untuk menyetop perkara ini. Kenapa? Karena perkara ini akan masuk pada ruang akibatnya nanti itu adalah ruang pidana loh. Sebab apa? Surat yang dijadikan dasar untuk melakukan gugatan. Lalu kemudian dalil yang dibuat oleh mereka dalam ruang gugatan mereka itu mengandung kebohongan yang nyata. Dan saya buktikan ya di dalam ruang permulaan. Saya sudah melaporkan mereka itu di Polda Nusa Tenggara Barat. Oh. Dan sekarang tinggal nunggu gelar perkara itu. Ini pidana ya? Pidana. Nanti, itu akibatnya toh. Oke, nanti kita bahas soal pidana. Oke. Kalau tidak salah Bang Fajar ya Bang kesana waktu itu ya. Betul, ya. Jadi kebohongan apa aja Bang? Kepalsuan apa aja yang membuat perkara ini akhirnya stop sebelum masuk pintu atau ruang pengadilan? Ya, terima kasih. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan apresiasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa ya yang telah objektif dalam perkara 33 ini memutus dengan hati nurani berdasarkan permohonan kita juga. Karena sebelumnya kita juga mengajukan permohonan surat karena pada saat mediasi para penggugat 3 kali mediasi tidak pernah hadir. Nah, kenapa kami anggap para penggugat ini tidak beritikat baik? Nah, atas dasar itulah kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa. Karena ada dasar tertentu bila mana para penggugat tidak beritikat baik, tidak menghadiri mediasi yang seharusnya hadir antara prinsipal dengan prinsipal untuk menyelesaikan secara damai, tetapi tidak beritikat baik, tidak ada itikat baik untuk hadir, kita anggap sudah mencederai peraturan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tertera. Nah, atas dasar itulah kami mengajukan permohonan melalui kantor Aiden Anom dan Pater bahwa tolong mohon kepada Yang Mulia untuk menghentikan atau tidak melanjutkan perkara 33 ini. Alhamdulillah ya, 1 hari setelah itu dengan objektif majelis hakim memutus ya dengan dasar-dasar yang sudah disebutkan tadi bahwa para penggugat tidak beritikat baik, nah, bahwa gugatan para penggugat tidak diterima dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara baik itu mediasi ataupun pokok perkara. Nah, jadi di sini kami
istilah melalui klien kami Pak Arifin, ya diuntungkanlah baik itu Bupati Sumbawa ya, yang tidak melanjutkan lagi perkaranya, Kepala BPN, Kabupaten Sumbawa juga tetap diuntungkan karena para tergugat ini kan banyak, baik dari lembaga pemerintah ataupun tergugat yang lainnya. Dengan perkara ini kami nilai hakim sudah objektif ya. Tapi kita belum bicara ke nomor 8. Tapi untuk 3-3 kami mengapresiasi ya, terima kasih ya, bahwa melalui tangan Raiden Anam Pater ini Tuhan membukakan mata bahwa kejoliman mau seperti apapun dibungkus akan terbuka. Tanah Samota itu yang seharusnya investor masuk dengan perkara ini jadi nggak maju-maju itu Samota kalau selalu dalam arti kata tanahnya selalu berselisih. Nah hari ini kita menorehkan sejarah bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa perkara 3-3 sudah objektif kami nilai. Makanya kami mengapresiasi ya. Mungkin itu aja. Bang, tadi Abang sebut mereka melakukan gugatan itu tidak berdasar. Terutama karena banyak dokumen atau surat palsu gitu. Apa aja itu Bang? Jadi begini, mereka melakukan satu gugatan itu kan memang harus ada, dia lekatkan. Ada peristiwa hukum, gitu. Ada hubungan hukum. Oke, pada bagian lain dia katakan ada bukti hukum menjadi dasar terjadinya satu peristiwa hukum dari para pelaku hukum saat itu. Tetapi rupanya bukti itu tidak hadir dengan sendirinya. Bukti itu dicari-cari, dibikin-bikin, dimanipulasi. Contoh. Ya, ini yang penting nih. Apa contoh, tanda tangan saya, jempolnya ini yang diambil. Satu, itu contoh. Berani sekali. Gampang kita terjemahkan toh. Ini contoh ya. Contoh, ya, contoh. Ya, contoh. Suratnya apa itu? Nah, orang lain yang tanda tangan, yang cap jempol orang lain. Masih cap jempol Bang. Jempol kan tanda tangan ya. Iya. Tapi jempol Bang. Ya, entah jempol siapa saya nggak tahu. Pokoknya jempolnya beda-beda. Jadi gini, contoh, di mana para penggugat orang tuanya pernah mendapatkan objek itu dari perahlian dan membeli pada satu subjek siapa? Contoh, misalnya belinya dari sini. Ya, dari saya beli dari tanah saya. Yes. Saya. Tentu dalam proses jual beli sebagaimana diatur 1320 KUHP Perdata itu kan mesti ada persetujuan istri. Ya. Oh, istri. Yes. Oke. Dia bikin sendiri itu persetujuan istrinya. Pakai orang lain. Dengan nama yang sama. Nama yang berbeda, tanda tangan yang berbeda, padahal itu orang sudah meninggal tapi masih dibilang masih hidup. Oke. Ini yang kita berani sekali Bang ke kamera Bang. Itu yang kita berani sekali. Ini kameranya di jidat. Berani sekali. Hah? Berani sekali. Ya, saya hanya katakan bahwa kenapa mereka berani? Karena nafsu mereka untuk mendapatkan objek Samota ini, kalau saya mau katakan, itu gadis Sumbawa yang masih perawan, belum pernah ditidurin siapapun. Pesonanya luar biasa. Yes. Siapa sih yang nggak jadi rebutan? Akal busuk jadi pakai itu untuk mendapatkan hal itu. Oh. Tapi saya mau katakan, kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Betul. Hanya sementara bisa disalahkan. Sementara bisa disalahkan. Itulah perkara nomor 8 sebelumnya. Tapi kebenaran sesungguhnya telah hadir. Di perkara 3-3. 3-3. Nah, perkara 3-3 itu persisnya apa Bang? Kalau perkara 8 kemarin kan kita jelasin. Seperti yang Om Arifin. Mungkin Om Arifin perlu cerita dulu ini tentang 3-3 ini. Yes. Apa sih duduk perkaranya, kronologisnya seperti apa Om Arifin? Karena ini kan sebenarnya yang perkara 8 ini tanahnya Om Arifin juga kan. Iya betul. Nah mungkin kemarin karena gampang nih ternyata kita menang. Lalu mereka merangsek ke tanah yang lain ya kan. Ternyata ketemu macan di sini kan.
Nah, Jadi- kita mau lihat nih perkara 33 gimana ceritanya itu. Nah, saya jalani dari perkara 8 dulu. Iya. Oke, dari 8. Jadi perkara 8 dulu awalnya kita ini terlalu anggap remeh. Karena kita yakin bahwa sertifikat ini tidak mungkin kalah. Nah, dan dari kita beli dan sampai kita kuasai 20 lebih tahun itu tidak pernah satu orang pun yang mengaku bahwa itu tanahnya Sangkal Suci. Sampai detik ini. Nah, tiba-tiba di persidangan itu kita kalah. Kalah karena apa ya? Kita jelajahi semua. Surat-surat ternyata penggugat suratnya tuh banyak yang palsu. Semua tembak. Contoh, saya misal contoh kayak ini. Ini ada surat keterangan desa. Ini nama Handayani. Ini istri dari Samson Ali. Di situ di gugatannya ditaruh menjadi nama Maryam. Nah, sedangkan Handayani ini tidak pernah ganti nama jadi Maryam. Kebetulan Handayani ini bibi saya. Oh. Masih keluarga dengan saya. Berarti mereka nggak investigasi Dan juga mau ini palsuin. dikasih nama jadi Maryam. Jempolnya pun jempol orang lain. Di jempol bukan Handayani. Handayani ini tidak pernah jempol kwitansi ke jempol apa itu tidak pernah. Oh. Nah, disitulah letaknya ada beberapa pelanggaran. Ya. Akhirnya saya runding dengan Pak Raden Anom. Kita lapor pidana saja. Oke. Ya, karena ya saya ini pegang dari omongan orang tua saya. Kalau dia baik sama kita, kita harus lebih baik daripada dia. Tapi kalau dia jahat sama kita, kita harus jahat lebih dari anjing. Kalau dia jahat. Jangan gentar yang itu maju terus. Makanya inilah saya perjuangan dengan pidananya jalan terus. Yes. Walaupun perdata ini selesai, pidana ini jalan terus. Yang mana nih? 33 apa 8? 8. 8 dan 33 nanti pidana masuk. Iya. Wah. Karena orang yang penggugatnya sama. Ya, penggugatnya kan sama. Oke. Ya, karena Pak. ini kan di apa? Ini kemungkinan di jaringan mafia tanah ini. Ya, saya Ya. mau tambahin sedikit. Apa yang dimaksud oleh klien saya tadi adalah baik di perkara nomor 8, perkara nomor 33. Ada unsur pidana. Jadi surat bukti yang mereka ajukan di pengadilan itu menjadi satu kesatuan di mana mereka melakukan satu peristiwa kebohongan. Baik tadi lisan maupun bukti surat. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa kalau kejahatan yang dilakukan di awal sekalipun volumenya kecil, maka berikutnya itu menjadi bola besar dalam ruang kebohongan itu. Nah, ini yang dilakukan orang-orang ini. Makanya saya mau katakan sama orang-orang ini nih, berhenti kau. Sebelum kau nanti berhadapan dipidana dengan saya, berhenti dulu. Karena ini mereka ini dianggap satu proyek kejahatan dugaan saya ya. Ini mereka mau menguasai lahan sebanyak itu dengan menggunakan barang palsu, lalu kemudian nanti mereka akan bagi keuntungannya. Tapi Tuhan lebih berpihak pada klien saya, dan mungkin ini akan menjadi satu keberuntungan buat teman-teman juga yang lain di Sumbawa sana, yang punya objek tanah yang lain pada Dan hamparan yang sama. Terancam direbut dengan cara busuk seperti ini. Ya. Tapi saya sangat percaya bahwa mudah-mudahan saya minta pada Pak Kapolda ya, mohon demi keadilan rakyat Sumbawa, percepat pidananya, temukan tersangkanya, dan harus ditahan. Supaya apa? Supaya ya orang-orang yang lain, warga Sumbawa yang lain yang punya hak tadi di atas sertifikat tidak dirugikan. Ini satu kalimat yang saya mau katakan. Saya minta sekali lagi kepada Pak Kapolda, percepat proses pidananya. Karena ini kalau dibiarkan, ini bahaya. Nyatanya itu kasus nomor 8 naik ke pengadilan tinggi itu. Banding.
Nah, ini tugas berat buat Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, periksa kasus nomor 8. Saya harap jangan ditolak itu banding kita. Harus diterima. Dan batalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa yang tadi sudah saya katakan hilaf. Artinya apa? Jujur, hari ini baru melek ini Ketua Pengadilan Sumbawa. Akhirnya dia udah tidak mau lagi ketipu itu oleh para penggugat ini. Artinya kalau dia tidak mau ditipu, berarti kemarin sudah ditipu itu. Iya kan? Ya artinya sudah dia akui bahwa nomor 8 itu dia hilaf gitu loh. Nah, ini harus diperhatikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Nah, kalimat hilaf ini terjemahkan. Nah, makanya suka nggak suka, ya banding klien saya diterima. Jadi intinya putusan perkara 33 ini sebenarnya bukan putusan ya Bang ya? Putusan. Ya. Amar putusan. Amar putusan 33 ini jadi jurisprudensi harusnya buat perkara 8. Bukan hanya perkara 8, tapi perkara yang sederet itu yang sudah dia gugat dalam satu hamparan itu. Banyak perkara sampai 12-13. Iya. Nah, inilah mudah-mudahan Pak Arifin ini menjadi orang yang sangat dekat dengan Tuhan sebab dia menyelamatkan orang lain. Karena barang putusan 33 jurisprudensi sebagai bukti kebohongan para penggugat itu dan bisa menyelamatkan putusan-putusan yang sudah bersifat hilaf. Itulah yang saya mau katakan. Ya, saya juga terima kasih. Memang saya sudah koordinasi sebelumnya, luar biasa. Sampai teman-teman penyidik di Polda NTB juga, wah luar biasa ini Bang katanya. Ya, kalau sudah luar biasa, segera supaya kalian biasa di luar kan, kejar, selesai, jadikan tersangka. Itu ceritanya. Luar biasa artinya pidana nanti jangan main-main. Jangan main-main. Tapi saya percaya mereka konsisten bahwa hukum sebagai panglima dan tentu pedang hukum itu harus berlaku dan harus dikenai para pendosa itu. Jadi itu menurut saya. Oke, Bang. Waktu itu kita sempat bahas tentang perkara 8 tuh banyak dipalsukan. Kok bisa sertifikat hak milik yang sah kalah sama surat girik atau apa itu ya? Surat keterangan. Atau surat keterangan magitansi kan. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita waktu itu bingung, kenapa bisa sampai pengadilan? Dan pengadilan memutuskan itu menang gitu loh. Gimana penjelasannya itu? Jadi gini Bang, kalau kita lihat runut ceritanya, perkara nomor 8 menang itu nggak langsung menang. Jadi sebelum itu ada beberapa kali proses gugatan di pengadilan. Jadi begitu gugatan diajukan oleh pihak penggugat ini, di NO sama pihak pengadilan. NO sudah 3 kali. Jadi dengan dapat NO itu dapatlah masukan sedikit, dia ulang lagi gugat baru. Karena namanya gugatan tidak dapat diterima kan boleh diperbaiki. Perbaiki nambah. Dia gugat lagi yang kedua, di NO lagi sama pengadilan. Tapi begitu gugat kedua itu dia dapat lagi tambahan ilmu pengetahuan lagi. Gugat ketiga begitu ilmu juga. Apa ini? Ilmu tipu-tipu atau? Ya itulah. Jadi contoh gini, pada saat dalam persidangan kan ditanyakan PS itu. Pengacara kan nggak tahu juga lokasi tanah. Apalagi penggugat sendiri. Penggugat nggak pernah datang. Akhirnya hakim nanya, Pak Arifin dia tunjukkan ada batas tanahnya. Kebetulan dia punya tentu dia tahu. Ya. Jadi gini awalnya dari Pak. sumber. Jadi awal perkara 8 itu dia gugat. Jadi kita turun ke lapangan tinjau lokasi. Begitu tinjau lokasi, dia punya kendaraan di depan, saya di belakang. Dia berhenti tuh, dia nih bingung sendiri di mana tanah ini. Jadi penggugat ini dan pengacara ini enggak tahu tanahnya di mana. Nah, akhirnya sampai di lapangan, hakim ketua turun lapangan bilang sama saya supaya cepat ini di mana posisi tanah. Kalau posisi tanahnya bukan di sini Pak, di sana. Wah, ayo kita jalan ke sana. Jalan saya tunjukkan. Ini tanahnya. Bagaimana penggugat betul nih tanya? Oh iya Pak. Ya, dia sudah dengar. Salah pertanyaannya. Berarti Karena dari pihak sana sudah dengar. Saya bilang betul yang ini, dia ikut yang ini. Pertanyaan hakim. Ya. ini kejebak jadinya. Terus setelah itu ditanya sama hakim ketua, batas-batasnya di mana? Ditanya penggugat di mana? Nggak tahu. Nggak tahu dia di mana. Saya yang jawab. Saya kan nggak paham Pak pertama.
Jadi yang kasih petunjuk tuh saya. Jadi Akhir keputusan NO. Begitu NO, karena dia benahi lagi, mungkin cari apa-apa lagi dimasukkan lagi. Digugatan lagi. NO lagi. Dia cari bukti baru lagi, dia gugat lagi, NO lagi. 3 kali ya. 3 kali. Iya 3 kali NO. Karena ini, kalau pengacara sih enggak tahu apa. Kalau penggugat ini, di atas mobil aja enggak turun karena dia enggak tahu tanahnya di mana. Waduh. Namanya dipakai sebagai penggugat. Iya. Dia sendiri nggak tahu dia apa. Enggak tahu. Pengacaranya saya tanya mana batasnya, mana ini enggak tahu, dia enggak Penggugat ngerti. beneran apa penggugat? Nah, ini yang kita enggak bayangan. paham ini. Penggugat boneka. Gitu. Ya, Yang penting ada disitulah orangnya. saya yakin bahwa wah, ini kita pasti menang. Ternyata kita ini dikalahkan, kaget saya gitu. Iya, Om Nah, Arifin ini yang kita ngasih petunjuk sih. Nah, kalahkan Om karena Arifin saya yang aminin aja sama karena dia kan. saya yang beri petunjuk Iya, di sini, di sini, di sini, di sini. Tapi waktu itu ada sanggahan loh. Ada salah satu media yang mencuplik podcast kita yang pertama, Iya. yang Om Arifin cerita begini kan. Iya. Penggugat nggak tahu batas tanah, penggugat nggak tahu. Mereka bilang itu hoax semua. Oh ya, itu yang keempat, Pak. Iya, maksudnya kan kita waktu itu podcast tentang perkara 8 itu kan ya. Oh iya, iya. Yang kita dikalahkan sama mereka Iya. itu. Betul. Nah, malah kita lagi kayak ntar dikira saya ikut-ikutan. Jadi Pak Om Arifin waktu itu kalah. Iya. Lalu kita podcast di sini, Iya. Om Arifin cerita seperti ini. Iya, betul. Dan ada preskon kalau tidak salah itu saya di share medianya waktu itu. Dan Iya. ini hoax. Yang Om Arifin ceritakan di Cumi itu hoax semua, di podcast cumi-cumi.com tuh hoax katanya. Itu. Ya. Termasuk kita menduga waktu itu ada permainan konspirasi dengan pihak pengadilan malah kan waktu itu. Iya, iya. Ya, tapi ya seperti tadi Bang Anom bilang ya hakim mungkin hilaf waktu itu. Iya. Kehilafannya dibuka di Di 3 perkara 33 ini. Ya, mungkin di perkara 33 ini mungkin hakimnya sudah betul-betul ya tegakkan hukumnya benar lah, Pak. Ya. Di sini baru benar dia. Ya. Ya mungkin hilaf atau apa yang masalah Kurang perkara informasi 8, dia waktu saya itu kan enggak, Bang ya. Anom turun kan investigasinya lumayan Iya. dalam itu kan. Begitu dikasih informasi, oh iya ternyata benar ya. Iya. Seperti perkara 33 ini, Pak. Itu sampai sama hakim mediasi dikasih waktu 2 minggu lagi. Datangkan. Prinsipalnya harus hadir. Kalau enggak hadir, saya tidak akan lanjutkan. Hadirkan. Dikasih waktu 2 minggu. Tidak hadir lagi. Alasannya sakit atau? Ya kalau sakit itu sudah dari berapa tahun yang lalu. Sakit Ya surat Modusnya sakit. selalu sakit. Makanya saya bilang sama hakim mediasi, Pak Hakim saya bilang, kalau masalah surat sakit begini, Pak Hakim mau berapa dari saya kasih. Dokter dengar. Gampang itu kalau kita minta sama Oh, dokter iya. sakit. Saya bilang aja saya sakit pilek, kalau saya sakit pinggang, kan tinggal dibuat sama dokter. Tapi prinsipalnya betul sakit enggak? Dari dulu ya begitu, surat sakit-sakit. Akhirnya hakimnya bilang, ini kok aneh ya, dengan hari yang sama kok bisa 3-3 sakit. Nggak ada salah satu pun. yang hadir. Kan enggak masuk akal hakimnya. bilang. Mereka kan kompak dari awal. Iya. Ya kompak berarti dalam merangkai satu kejahatan. Iya. Saya mau jawab tadi kalimat hoax itu. Memang orang kalau sudah awalnya sudah punya niat yang tidak baik, tentu apapun dilihatnya itu pasti dia katakan hoax gitu ya kan. Iya. Nah, saya membuktikan sendiri dalam pembuktian perkara nomor 33. No? Satu, mereka ini para penggugat, ya, para penggugat yang penggugat prinsipal belum pernah hadir di pengadilan. Jadi sesuai sema di Mahkamah Agung, siapa yang punya etikat baik sebagai penggugat harus dia bisa datang di ruang mediasi untuk menghadap yang namanya hakim mediator. 13 perkara di Sumbawa itu, Satu pun dia para benar. penggugat ini belum pernah hadir. Alasannya sakit semua itu. Ya, setiap tahun sakit. Setiap tahun sakit. Makanya baru sadar tuh ketua pengadilan dan para majelis hakim kemarin. Iya ya. Kok sakit tuh betul-betul. Ini orang kok sakit melulu.
Berarti nggak beritikat baik ini orang. Disitulah keluar amar putusannya. Bahwa mereka, para penggugat, tidak beritikat baik dalam satu mengandung gugatan yang dimaksud. Sehingga akibatnya gugatan mereka, dalil mereka tadi ditolak secara hukum. Itu. Jadi Bang, 13 perkara dengan penggugat yang sama. Beda-beda. Penggugat sama tapi Iya. tergugatnya Iya. beda-beda. Sudah berbeda. iya, Penggugatnya sama. Lahannya yang amparannya sama. Satu kawasan. Ya. Jadi sistem gugatnya dia, kita gugat mediasi diajak nego. Ya kita diajak nego. Ya Supaya misalnya malah bagi dua aja. tanah, ya pertama bilang bagi dua lah, nanti dikurangi, ya dia kurangi sendiri. Ya cuma kan kita tidak mau, saya tidak mau seperti yang lain. Oh, jadi dia nego itu. Oh nego, semua tuh diajak nego. Berarti mereka ini bukan Ya. menegakkan keadilan, Oh, cari mencari uang. kebenaran, tapi mau Ya. cari doku kan Cari begitu duit tuh. itu dia. Ada salah satu oknum hakim juga ngomong sama saya, sudahlah kalau bisa dinego saja, diterima dan saksi. Saya tidak mau, Karena kita merasa benar. karena gitu. saya merasa benar. Saya beli tanah ini pakai keringat, saya beli bukan saya rampok. Ya. Kalau dia, ya mungkin dia niat merampok gitu. Saya tidak mau, nah, karena saya punya hidup saya tidak mau menyerah. Kalau masalah gini-gini, saya tidak akan menyerah. Mau apapun yang terjadi, saya maju terus. Kalau prinsip saya mati pun saya mau kalau yang begini, Pak. Kalau ada Karena dalam- saya benar. Ya, Kalau saya salah, saya bikin nyembah di dia, saya kasih uang dia, saya nyerah. Tapi kalau saya benar, sampai mati besok pun saya maju terus. Saya enggak mundur kalau yang begini-gini, Pak. Nego, Bang, ini Hmm. tanah itu seksi sekali gitu posisinya. Oh, gadis cantik Ya. di Pulau Sumbawa. Pinggir laut. Anu lah, bagus. Oh. Yang kalau buat resort mah. cocok. Karena perluasan kota Sumbawa tuh larinya ke sana. Arah pengembangan Jadi di tersebut. kota itu perluasannya ke tempat lain sudah enggak bisa ke situ arahnya. Wah, berarti emang abang harus kenceng ngomong ini. Iya. Karena kita kan tidak tahu. Kalau orang seperti Om Arifin kan mungkin Iya. melek soal hukum ya kan. Ya, seperti contoh Pak ya, Ya. tanah Samota yang digugat ini. Ini investor banyak sekali yang mau masuk nih, mau membangun di sana. Apa sebab tidak dibangun sampai sekarang Pak? Tidak berani orang beli? Ya karena ini banyak mafia tanah ini. Wah, enggak berani beli di sana ini karena ada digugat, nanti beli digugat. Ini yang buat diam ini. Nah, jadi Sumbawa itu tidak bisa membangun gara-gara ya oknum-oknum seperti begini. Yang begini yang harus dipangkas, dibasmi. Oke. Kalau bisa dipenjarakan gitu, Pak. Betul. Saya juga mau kasih satu catatan yang penting ya. Bahwa kelompok mafia ini, yang saya duga ini kelompok mafia asli nih. Mereka ini bukan hanya ya membuat surat palsu yang terkait dengan pribadi orang per orang, tetapi mereka juga telah membangun satu dugaan surat palsu yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan daerah. Contoh, saya kasih contoh ya. Ada keterangan surat yang dijadikan bukti oleh mereka di ruang persidangan. Oke? Bahwa surat keterangan tanah yang dibuat dan diajukan oleh mereka di pengadilan itu di tahun 91 mengatakan bahwa itu dibuat oleh kantor kelurahan Berang Biji. Nah, ini yang salah kelurahan juga ini. Ya, padahal sesuai SK Gubernur NTB memekarkan Kelurahan Lempeh menjadi Kelurahan Berang Biji itu di tahun 92 SK-nya. Oh, Nah, coba nalar dulu, kita terjemahkan dulu. Dulu pemekaran. Gitu? mereka lebih cepat pemekarannya. Ya berarti kan pemalsuan Pemda itu. Ini Bupati harus ingat kau. Kau lihat tuh, ini suratnya. Oke, nanti bisa diisut ya. Nah ini harus melek juga Pemda. Ya, kalau mereka memalsukan tadi itu keterangan surat stempel di tahun 91 mengatakan Berang Biji, tentu kan stempelnya itu pemerintahan. Ya, kenapa jempol? Palsu dong berarti surat ini.
berarti dia tidur di atas kalimat palsu, surat palsu yang merupakan legal standing daripada Gugatan. Pemda. Pemda, oh ya. Oke, Pak Bupati. Kalau merasa kau Pemdanya dipalsukan, kau lapor juga dong. Nanti hubungin saya. Jadi kan begitu tuh kalimatnya toh. Jadi biar tuntas cerita di Sumbawa ini, ya. Makanya saya bilang, terlalu sedikit saya mau katakan surat kebohongan itu, surat palsu yang dilakukan itu. Karena kalau kita buka, ini aib. Nah, kemana lembaga hukum yang ada di Sumbawa itu? Selama ini, kalau ini kita biarkan terus tuh, kan ini menjadi momok yang tidak baik tuh ke depan. Bagaimana lembaga hukum dia berdiri sana untuk memberikan jaminan keadilan tuh. Para hakim gajinya besar, biaya operasional di Pengadilan Negeri Sumbawa besar, gitu. Polres apalagi, Pemda apalagi APBD-nya. Ayo dong. BPN juga kan, Bro, harusnya. Oh ya, BPN kan memang dia melakukan satu peningkatan hak, katakan termasuk tadi sertifikat tadi itu kan berdasarkan warka dari camat itu dan lurah. Kalau lurahnya tadi sama camat sudah berbohong ya dia ya nggak tahu lah dia kan. BPN, Nah, kita BPN tahu. kan seperti itu kan ya. Nah, jadi ada warkah di situ. Jadi intinya saya mau katakan begini simpulannya. Di Sumbawa itu wajib semua pihak harus noleh. Kita lihat di sana itu banyak sekali kejahatan. Makanya rakyat harus meminta di mana martabat, wibawa, kehormatan lembaga-lembaga hukum yang ada di situ tuh. Kalau Pak Arifin harus datang ke Cumi-Cumi, datang ke saya, gitu. Nah, artinya Jauh sekali mencari keadilannya itu. itu yang saya maksud tadi. Tapi Tuhan walaupun jauh sangat dekat toh. Ya, sehingga mungkin melalui tangan Pak Arifin lah bisa bernafas lega itu kawan-kawan di Sumbawa yang bernasib sama sebelumnya. Ya, makanya saya hanya minta kepada pihak pengadilan negeri Sumbawa tetap jaga martabat, wibawa, kehormatan sebagai lembaga penegak hukum yang di mana tempat orang mencari keadilan. Ya, ini tiga-tiga, alhamdulillah sudah sadar semua, sudah paham bahwa rangkaian semua yang dilakukan oleh para penggugat itu adalah fungsi kebohongan yang sangat tinggi. Nah kalau begitu cepat-cepat berbenah. Batalkan semua keputusan, mengakulah salah semua. Dan saya katakan sama yang saya duga ini, ya para penggugat berhentilah, ya, karena kebenaran tidak bisa kamu curangi. Kecepatan apapun kejahatan itu lari, maka sinar kebenaran akan cepat menangkapmu. Jadi itu kalimatnya. Nah, pengacaranya gimana tuh, Bang? Kan Pengacara pengacara penggugat. Nah, kenapa? walaupun dia pengacara kan setidaknya ada hal-hal benar itu yang dia nggak boleh ikutan kliennya untuk menyampaikan sesuatu yang pasti dia tahu kalau. Oh iya, nanti kalau saya ketemu, nanti kalau kliennya diperiksa di Polda nanti saya tanyakan ya, apa yang mau ditanyakan? Ya, maksudnya kenapa? Kan lawyer itu bukan soal membela saja kan. Tapi dia juga harus tahu kebenarannya gitu. Nah ini yang saya maksud, harusnya teman-teman lawyer ini kan tidak boleh dia dudukkan dirinya itu hanya sebagai pembela itu. Lawyer ini adalah mencari kebenaran dan mendudukkan asas kebenaran itu supaya mampu memberikan rasa keadilan. Jadi ada kalimat begini itu. Pengacara itu bukan meluruskan yang bengkok, tapi meluruskan yang lurus, itu tujuannya. Kalau hukum dalam rangka meluruskan yang bengkok, oh bahaya kita ini. Nah, makanya pengacara itu kenapa fungsinya adalah profesi yang sangat mulia. Karena apa? Dia harus melindungi kliennya
demi kebenaran yang melekat pada dirinya. Ada dugaan ini gak Bang? Kayak kerjasama kan ada beberapa lawyer juga yang sampai ada yang masuk penjara entah karena menerima duit, korupsi dan lain-lain. Kalau dalam kasus seperti ini, misalnya ntar tiba-tiba terbukti bahwa ada keterlibatan pengacara dalam pemalsuan ini, surat-surat ini. Ya kalau saya tadi tafsirkan, saya kemarin ngobrol sama penyidik di Polda NTB, ketika penyidik bertanya pada para prinsipal dalam ruang penggugat tuh, dia katakan kenapa begini-begini, kami tak tahu apa-apa Pak, itu yang tahu pengacara, tafsirkan aja sendirilah. Kan ada 13 perkara tadi Abang bilang, yang punya Om Arifin ini di mana? Yang 8 nama 33 doang atau? Ya, yang lain juga ada. Perkara 32 itu juga dari sama, yang sama. 32, 34. Kalau yang kita 8 sama 33. Tapi penggugat itu juga ada Ya, nama cuma 32. yang awal-awal beberapa teman itu yang nego damai, nego kasih uang damai. Ya dia mungkin takut lah. Dia takut begini-gini karena ya negonya kan jauh. Misal harga tanah 1 M, ya nego 200 juta. Kasih beres. Ya negonya ya gitu misalnya contoh. Oh iya sekali. Ya, Jauh di ya bawah kita Tapi pun kalau orang-orang seperti saya pun ditawar nego juga. ya, anggaplah Cuma mereka kita kan itu tidak mau. korban kan Bang. Ya. Kalau mereka itu masih bisa diselamatin nggak? Iya. Masalahnya mereka sudah nego, udah terima duit, gimana? Iya, artinya saya bilang tadi bisa diselamatkan. Kan saya bilang tadi putusan 33 ini jurisprudensi. Bisa juga digunakan pada ruang perdata, bisa juga digunakan pada ruang pidana. Mereka kalau merasa juga ditipu ya laporkan. Oh. Rame-rame itu laporkan Jadi aja. nego itu tidak iya, bukan tidak. harga mati ya. Itu kan di luar ruang hukum. Ada istilah win-win solution itu. Ada membangun kata sepakat untuk sepakat di situ, itu di luar hukum. Tapi ketika ada bukti hukum yang lahir kemudian untuk mengatakan bahwa itu mereka itu jahat semua, mereka itu pelaku pemalsuan dan seterusnya, laporin aja. Makanya saya bilang nggak usah perorangan yang lapor, Bupati Sumbawa lapor dong. Lembaga kelurahannya aja dipalsukan, itu contoh dugaannya begitu. Oh iya. Ya. Ini Bupati Sumbawa bisa. Apalagi Pemda Sumbawa juga kan sudah melakukan pembebasan tanah. Pak Bupati, maaf ya. Ini abang saya ini kalau ngomong begini memang. Ya juga Tapi bertambah. benar Bang. Maksudnya kalau pemerintah emang serius. Karena banyak sekali kasus mafia tanah ini. Dan yang jadi korban tuh rata-rata orang yang nggak melek hukum. Orang yang pertama nggak melek hukum, kedua butuh duit, daripada repot ya ada duit di depan mata udahlah. Terima aja. Padahal mereka bisa dapat yang lebih besar dari itu kan. Iya, makanya harapan saya ke depan, baik pemerintah daerah, ya, Pemda Sumbawa, terus kemudian perangkatnya juga yang lain-lain, lembaga peradilan, maupun lembaga-lembaga hukum yang ada di situ, bahkan juga para lawyer, hadirlah untuk rakyat itu. Tanpa dipanggil, hadirlah. Beli perlindungan mereka, beri pencerahan, pencerdasan untuk mereka. Agar sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu terwujud. Bukan hanya mimpi di atas bantal. Itu kalimatnya itu. Jadi ini bukti. Hanya mimpi selama ini. Apa yang nggak dibuat oleh klien saya ini di Pulau Sumbawa? Pada bagian dia sebagai pengusaha itu. Termasuk pengembangan tata ruang di Sumbawa. Membangun juga hiruk pikuk bisnis di Sumbawa. Beliau banyak andil. Tapi ketika persoalan seperti ini. Tapi ketika haknya dirampas, tidak ada pihak, baik tadi lembaga negara maupun lembaga pemerintahan di bawah Kementerian Dalam Negeri, tidak pernah hadir. Tapi mudah-mudahan saya yakin dengan sudah kita tunjukkan ya kebenaran yang sangat terang. Ya, ini kita terpanggil sebenarnya toh. Nah, baru melek semua, sudah selesaikan di ujung. Jangan lagi ada kejadian seperti ini di kemudian hari. Karena akan mencoreng ya
masyarakat Sumbawa, akan mencoreng ya daerah Sumbawa. Karena ini negara kesultanan itu. Sumbawa ini kesultanan. Ya kalau udah bicara kesultanan, wah ini udah bicara kitab suci nih. Ya tentu kebenaran dia harus berdiri di atasnya. Nah, kenapa banyak kejahatan di dalamnya? Makanya saya melihat selama ini banyak yang berdiri di tengah lampu, tetapi dia bermain dengan bayangan hitam dia di ruang yang terang. Jadi seperti itu aja. Ya, sadar-sadarlah kita semua. Ya. Keren nih ya, abang nih lawyer tapi banyak belajar filsafat. Jadi kalau kita dengar omongnya seperti Rocky Gerung kayaknya. Ya. Sorry Bang Rocky, sorry. Om Arifin, Bunuh dia aja, sorry. dengan sampai proses seperti ini sambil menunggu proses banding ini kan, apa yang Om Arifin mau katakan ke orang warga Sumbawa, ke Pemdanya, ke pihak penegak hukumnya dengan proses dari tahun berapa ini Bang? Om 2022. 2022. 3 tahun ya. Iya. Lumayan panjang. 2022. Tapi di ujungnya udah mulai ada titik terang dengan perkara 33 tadi. Iya. Apa yang Om Arifin mau sampaikan kepada masyarakat, kepada Pemda atau penegak hukum yang ada di Sumbawa? Ya terutama saya harapkan kepada beberapa pemilik tanah di Samota, jangan gentar sama yang ini. Harus lawan maju. Karena pemilik ini pasti benar. Karena mereka penggugat, semua data itu palsu. Nanti bisa diforensik. Saya berani jamin kalau itu. Karena saya ada juga pegang beberapa data surat. Nah, dan mereka penggugat sekian puluh tahun tidak pernah membayar pajak. Tidak pernah membayar pajak. Pajak apa? Seperti Sangkal Suci itu pajak apa yang dia pernah bayar sekian puluh tahun? Kita nih yang aktif membayar pajak. Maaf Pak. Saya sampai di Sumbawa, saya orang yang nomor 1 pembayar pajak terbesar perorangan di Sumbawa tahun 2024. Sampai saya juga ada dikasih penghargaan sama pajak itu. Saya termasuk orang yang aktif bayar pajak. Saya tidak pernah tidak mau bayar pajak. Tidak pernah melanggar aturan itu. Sampai saya dikasih penghargaan, sampai saya naik panggung itu. Dapat penghargaan pembayar pajak nomor 1 di Pulau Sumbawa perorangan. Oke. Mungkin saya Luar tambahkan biasa, juga ya. Beliau juga ini ya ada sebagian tanahnya yang istilahnya untuk infrastruktur Pemda Kabupaten Sumbawa. Dia relakan juga untuk jalan akses ke Samota itu walaupun dengan harga yang istilahnya. Ya. Tapi itulah bentuk kontribusi dia untuk memajukan Sumbawa. Samota itu. Selain juga pajak pendapatan asli daerah, beliau yang nomor 1 juga merelakan sebagian tanahnya untuk dijadikan infrastruktur jalan agar Sumbawa ada kemajuan mengembangkan kotanya ke wilayah Samota. Mungkin itu aja tambahannya. Oke. Tapi begitu masalah tanah kalah. Kalah dengan surat palsu lagi. Iya. Harusnya ada perlindungan dari negara dia. Di situ kita tidak terima, Pak. Iya. Di situ kita tidak terima. Wah, ini kayaknya gimana gitu loh. Ya dengan keputusan itu sih saya ada merasa menyesal juga sama hakim. Ya dengan inilah saya upayakan banding. Ya mudah-mudahan hakim tinggi ini melek lah. Lihatlah. Dan tolong diteliti surat-surat penggugat ini. Benar apa tidak. Nah, karena mereka ini kami sedang melaporkan ke pidana. Sudah melaporkan. Ya, sudah melaporkan ke pidana. Sedang diproses. Ya di mudah-mudahan Tuhan kasih jalan. Sebentar lagi naik tersangka. Ya mudah-mudahan cepat naik tersangka lah. Polda. Oke. Ya, emang kemarin Pak itu juga dosen. jadi ini saya perlu tambahkan. Karena proses persidangan ini juga kemarin tanggal 9 Oktober kemarin itu masyarakat Sumbawa melakukan demonstrasi ke Pemda Kabupaten Sumbawa di kantor bupati dan juga melakukan demo juga di kantor Pengadilan Negeri Sumbawa. Mungkin ini juga maksud tekanan juga sehingga kita memasukkan surat keberatan ke tanggal 13 Oktober hari Senin siang, tanggal 14 Selasa pagi udah keluar putusan. Dan terimalah dari Pak Abdullah tanggal hari Kamisnya. Jadi Senin kita masukkan,
setelah Karena saya itu keluar murni- perusahaan. Itu murni penegakan hukum. Tidak Iya. ada yudikatif dipengaruhi oleh politis. Oke, intinya begini. Ya, suruh tobat-tobatlah dulu mereka itu. Ya. Atas kesalahan. Ya, atas dosa yang sudah diperbuat. Nah, banyak berdoa karena pidana akan menjemputmu. Thank you. Hanya itu yang saya mau katakan sama mereka. Ya, deh. Itu pernyataan closing statement yang Iya, udah itu. yang bikin orang sebelah sana itu lumayan ini ya, Bang. Ya. Hah? Lumayan nggak bisa tidur ya. Oh, nggak perlu nggak tidur. Oh, harus melek justru mereka ya, biar cari buktinya lebih kuat. Ya lagi harus gitu. tidur. Hmm. Nggak perlu nggak tidur. Kenapa harus tidur? Supaya dia menyesali itu apa yang sudah dibuatnya. Ya, Jangan main-main dengan tanah. nah, jangan main-main dengan hak gitu. Ya, ini tanah. Nanti akan Ya kembali kan? ke tanah Kita soalnya. ini kembali ke tanah. Jadi itu closingnya tuh. Siap. Oke. Makasih Bang Anom, Yes. Om Arifin, Bang Fajar, Pak Yopnedi. Pak Yopnedi, kita biasa panggil Pak dosen. Oh ya, bisa Pak dosen. Pak Yopnedi. Begitulah pemirsa, negara pemerintah itu hadir untuk menjamin keadilan dan kebenaran. Mereka harus berdiri di pihak orang yang mencari kebenaran, bukan pembenaran. Itu contoh perkara tanah yang dihadapi Om Arifin ini adalah salah satu contoh yang perlu jadi pelajaran untuk kita semua, bahwa hak milik itu harusnya dijamin kekuatannya oleh negara. Dan Om Arifin itu sudah punya melalui sertifikat yang sah yang dikeluarkan oleh BPN. Dan mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini orang yang memiliki bukti yang sah dikalahkan oleh pihak-pihak yang memiliki mungkin kepentingan apapun, hanya dengan modal surat yang dibuat-buat seperti dalam kasus ini, sebagaimana disampaikan Bang Anom tadi, tidak terulang lagi. Dan untuk komunitas pemilik tanah yang ada di kawasan Samota itu ya, mudah-mudahan dengan kasus ini pemerintah lokal, pemerintahan daerah Sumbawa itu memperhatikan jangan sampai ada orang-orang kecil yang menjadi korban hanya karena ada isu bahwa kawasan itu, karena ini sering terjadi ketika ada isu kawasan itu akan dijadikan tempat untuk pengembangan wilayah, itu orang-orang yang berduit atau orang-orang yang memiliki insting untuk buka usaha itu cepat sekali mereka sampai di situ. Bahwa kalau mereka membeli dengan cara yang sah, oke. Tapi kalau mengambil dengan cara seperti ini, tolonglah pemerintah daerah untuk perhatikan supaya jangan ada orang-orang kecil yang jadi korban. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Siap. Mantap ini. Terima kasih.